Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan hidup kita dalam mengiring Kristus itu ibarat sebuah pertandingan iman. Untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta haruslah fokus kepada tujuan atau garis finish. Selain itu, dalam pertandingan, maka setiap peserta harus menaati aturan-aturan pertandingan, dan bila melanggar pasti akan didiskualifikasi. Aturan itu pastinya adalah firman Tuhan. Karena itu setiap kita tanpa terkecuali haruslah taat kepada firman Tuhan yang menjadi pegangan, pedoman, sumber hikmat, kekuatan bagi orang-orang percaya selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita tidak menjadi lemah atau berputus asa ketika tantangan iman seperti penderitaan, penganiayaan, penolakan, ejekan atau godaan yang kita hadapi dalam keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi senjata bagi kita untuk bertahan, berpengharapan. Karena bagi kita, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kebenaran sebagaimana kesaksian Rasul Paulus dalam nats kita ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Sebuah keyakinan, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disaksikan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang percaya akan menerima mahkota kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang mahkota kebenaran, bahwa mahkota kebenaran adalah upah kekal yang disediakan bagi umat Tuhan yang tetap hidup di dalam jalan kebenaran. Dalam ilham Roh Kudus, Rasul Paulus melihat dengan mata iman bahwa telah tersedia baginya mahkota kebenaran. Paulus menulis surat kepada Timotius dari balik penjara Roma. Meskipun tidak ditulis dengan jelas apa yang dialami Paulus di sana, namun tersirat bahwa Paulus mulai menerima aniaya dan siksaan karena nama Kristus. Secara hukum Paulus adalah warga negara Roma karena kelahirannya, dan seorang warga negara Roma tidak boleh disesah tanpa diadili. Namun demikian sejarah mencatat bahwa akhirnya Paulus mendapat hukuman mati dari pemerintah Roma. Paulus tidak gentar sedikit pun, bahkan justru di saat-saat yang terakhir, Paulus menulis surat ini untuk menguatkan Timotius, juga seluruh orang beriman, supaya tetap bertanding dengan baik sampai akhir, tetap memelihara iman dengan baik, dan tetap merindukan kedatangan Tuhan. Mahkota kebenaran tersedia bagi yang tetap berada dalam jalan kebenaran. Ada banyak jalan yang dapat kita pilih dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Memilih jalan kebenaran adalah komitmen yang harus dibuat hari demi hari, bahkan langkah demi langkah. Memang tidak selalu mudah, namun Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tetap memilih jalan kebenaran bisa saja membawa resiko menjadi dibenci oleh banyak orang. Namun jangan gentar karena firman Tuhan menguatkan kita. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Karena itu marilah terus berjuang menyatakan kebenaran, agar kita memperoleh upah kebenaran dari Tuhan. Setia sampai akhir adalah menjadi pilihan hidup orang-orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk hidup setia dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal, tantangan, pergumulan, godaan yang mungkin berupaya untuk melemahkan iman percaya kami. Tapi kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa mahkota kebenaran telah tersedia bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan tolong kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.